Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali tentang Penjaskes dengan materi gerak dasar renang gaya bebas. Adapun materi ini adalah materi kelas 9 semester 2, yaitu pada KD 8. Sebelum lanjut ke materi, kita bahas dulu tentang tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah menonton video ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi gerak spesifik renang gaya bebas. Setelah menonton video ini, peserta didik diharapkan dapat menganalisis gerak spesifik renang gaya bebas. Dan setelah menonton video ini, peserta didik diharapkan dapat mempraktekkan gerak spesifik renang gaya bebas dalam bentuk perlombaan. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah tentang gerakan posisi tubuh atau body position. Jenis latihan pertama yang akan diajarkan pada kalian semua adalah menemukan posisi yang tepat untuk berenang gaya bebas. Posisi tubuh pada waktu renang gaya bebas harus rata-rata air atau streamline, mulai dari kaki hingga kepala. Untuk memperoleh posisi ini harus dilakukan dengan beberapa cara latihan, yaitu yang pertama adalah berdiri di pinggir kolam dan salah satu tumit menempel pada dinding kolam. Badan dibungkukkan ke depan sejajar dengan permukaan air dan kedua lengan diluruskan. Tolakan kaki yang menempel pada dinding kolam sekuat-kuatnya dan pertahankan agar badan tetap lurus. Gerak meluncur dilakukan tanpa gerakan tangan dan tungkai. Tenaga pendorongnya hanya tumpuan kedua kaki pada pinggir kolam renang. Pertahankan posisi dan tangan tetap lurus sejajar dengan permukaan air sampai berhenti. Usahakan jangan mengambil napas selama dalam keadaan meluncur, dan posisi lengan dapat lurus ke depan atau dirapatkan di posisi badan. Lakukan secara berulang-ulang sampai memiliki kecepatan dan jauh ke depan. Nah, kalian bisa perhatikan gambar ini, yaitu pada posisi tubuh saat berada di atas air. Jenis latihan yang kedua adalah gerakan tungkai. Apakah kalian tahu perbedaan antara tungkai dan kaki? Kaki adalah bagian dari tungkai yang posisinya dari pergelangan telapak kaki sampai ke ujung jari kaki. Sedangkan tungkai adalah seluruh anggota gerak untuk berjalan mulai dari pangkal paha sampai ke ujung jari. Jadi kalian bisa perhatikan ini. Nah, jika yang dimaksud dengan kaki itu adalah ini ya, yang saya lingkari ini adalah kaki. Sedangkan tungkai adalah dari ujung kaki, ujung jari kaki sampai ke pangkal paha. Nah, di dalam gerakan tungkai ini kita akan mempelajari ada dua. Yang pertama adalah irama gerakan tungkai dari posisi berpegangan di pinggir kolam renang. Cara yang pertama, kedua tangan berpegangan di pinggir kolam renang dari posisi badan telungkup. Kemudian dorongkan pantat ke atas hingga rata dengan permukaan air. Kemudian gerakan tungkai kanan dan kiri secara bergantian dengan irama gerakan yang pelan dalam keadaan lemas atau rileks. Selanjutnya, gerakan tungkai dimulai dari pangkal paha. Makin lama irama gerakan dipercepat. Kemudian cara yang kedua adalah gerakan tungkai dapat dilakukan secara bersamaan pada posisi meluncur. Sedangkan yang kedua, irama gerakan tungkai dengan ditarik oleh teman. Caranya yang pertama, lakukan secara berpasangan dengan ukuran badan yang seimbang. 2. Satu orang bertindak sebagai penarik, posisi mundur, dan satu orang yang ditarik. Selanjutnya, peserta didik yang ditarik
belajar menggerakkan kaki renang gaya bebas. Kemudian setelah beberapa saat lakukan pergantian pemain. Nah, di sini ada catatan sedikit, yaitu kesalahan yang sering dilakukan oleh peserta didik dalam belajar gerak kaki ini adalah bagian badan bawah dimulai dari perut sampai tungkai terlalu tenggelam di dalam air. Jadi usahakan untuk mengangkat pinggul saat melakukan gerak tungkai renang gaya bebas. Nah, kita lanjut yang ketiga, yaitu gerakan lengan atau hand rotation. Nah, berikut ini adalah bentuk latihan gerakan lengan. Proses gerakan lengan gaya bebas ada 3 fase. Yang pertama, fase menarik, kedua, fase mendorong, dan fase istirahat. Nah, kita akan lihat yang pertama, gerakan menarik dimulai setelah siku masuk ke dalam air sampai tangan mencapai bidang vertikal. Setelah itu dilanjutkan dengan mendorong sampai lengan lurus ke belakang. Yang kedua, kemudian dilanjutkan dengan recovery, yaitu setelah lengan lurus ke belakang dengan jalan mengangkat siku keluar dari air, diikuti lengan bawah dan jari-jari ke depan. Selanjutnya, gerakan lengan pada waktu pull harus dilakukan dengan kuat dan arahnya dari depan ke belakang sampai tangan berada di bawah dada. Selanjutnya, dengan tenaga yang kuat, tangan didorongkan ke belakang sampai siku lurus. Kemudian, siku ditarik ke atas rileks, terus digeser ke depan pelan-pelan seirama dengan lengan yang lain yang sedang ditarik sampai segaris dengan bahu. Telapak tangan dan jari-jari mengikuti gerakan siku secara pasif. Nah, kalian bisa perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah tahapan di dalam gerakan lengan. Jadi kalian fokus pada gerakan lengannya. Nah, yang ini yang pertama, tangan kiri berada di depan, maka tangan kanan sudah berada di belakang. Kemudian ketika tangan kiri ini sudah berada di bawah, nah yang tangan kanan ini mulai berada di atas. Begitu selanjutnya, ini yang tampak samping, sedangkan ini tampak depan ya. Ini kalian bisa perhatikan, kemudian nanti dipraktekkan meskipun tidak di kolam ataupun di sungai. Namun nanti harapannya kalian tetap bisa mempraktekannya di kolam renang ataupun di sungai tempat kalian mandi. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah gerakan pernafasan. Nah, berikut ini kalian akan belajar tentang cara mengambil nafas saat berenang gaya bebas. Dapat dilakukan dengan 2 cara, adapun caranya sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah pengambilan nafas secara eksplosif. Apa itu eksplosif? Yaitu pengambilan nafas yang caranya dengan mengambil udara melalui mulut saat kepala diputar ke samping dan mengeluarkan udara di dalam air melalui mulut dan hidung saat kepala berada di dalam air. Sedangkan yang kedua adalah pengambilan nafas secara ritmis. Nah, yaitu caranya mengambil udara melalui mulut dan hidung pada saat kepala berputar ke samping dan mengeluarkan udara sedikit demi sedikit secara tetap melalui mulut dan hidung setelah mulut masuk ke dalam air. Nah, kalian bisa perhatikan ini adalah contoh secara eksplosif ya. Nah, ketika pada posisi seperti ini, yang di atas ini secara eksplosif maupun secara ritmis, ini secara eksplosif maupun secara ritmis, ini sedang mengeluarkan nafas ya. Jadi dia kepalanya berada di air. Sedangkan ini ketika kepala menoleh ke kanan atau ke kiri, maka dia harus mengambil nafas ya. Ini ya, mengambil nafas yang ini sama dengan yang ini.
Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, penting untuk diperhatikan bahwa pengeluaran udara tidak perlu terlalu kuat. Bila terlalu kuat, perenang akan kehabisan persediaan udara sebelum ia memutar kepalanya lagi untuk mengambil nafas. Gerak mengambil dan mengeluarkan nafas saat berenang gaya bebas ini, tingkat kesulitannya bagi pemula cukup tinggi. Untuk itu, berlatihlah mengambil nafas dan mengeluarkan nafas dilakukan dalam posisi berdiri di tempat yang dangkal. Kemudian kalian bisa melakukan model eksplosif dan ritmis ini. Setelah agak lancar baru diterapkan sambil berenang. Oke, selanjutnya kita masuk yang terakhir, yaitu rangkaian gerak renang gaya bebas. Oke, setelah kalian mempelajari satu persatu tadi, maka kita akan lanjut mempelajari dengan gerak rangkaian atau kombinasi. Nah, caranya yang pertama adalah meluncur ke kolam renang. Kemudian gerakan kedua kaki ke atas dan ke bawah bergantian dengan pusat gerakan di pangkal paha. Kemudian gerakan kaki dimulai dari pangkal paha dan berakhir dengan gerakan kibasan pergelangan kaki. Kaki kiri dan kaki kanan bergerak bergantian ke atas dan ke bawah. Tarik lengan kanan ke bawah dada dengan siku ditekuk. Kemudian melanjutkan dengan mendorong lengan kanan ke belakang sampai lurus. Telapak tangan menghadap ke belakang di samping paha. Tarik lengan kanan ke atas dengan siku ditekuk, kemudian dan masukkan jari telapak tangan ke depan. Tarik lengan kiri ke bawah seperti gerakan lengan kanan. Gerakan lengan kanan dan kiri secara bergantian. Kemudian pernafasan dilakukan dengan memutarkan kepala ke kiri atau ke kanan. Pada umumnya kepala diputar ke satu arah sehingga mulut berada di atas permukaan air untuk mengambil udara. Nah, setelah kalian mencoba latihan renang gaya bebas ini yang diawali dengan gerak meluncur sampai gerak koordinasi atau rangkaian gerak kombinasi tadi, apabila kalian belum memiliki kemajuan dalam berenang, sebaiknya berlatih pada waktu libur atau di hari Minggu pagi yang bisa kalian pergi ke kolam renang ataupun di sungai. Kemudian satu hal yang perlu saya sampaikan pada bahwasanya jika berenang itu harus ditemani oleh orang dewasa atau teman-teman mereka yang memang sudah memiliki keterampilan yang baik dalam berenang. Oke, nanti silahkan dicoba dengan keluarganya, dengan teman-temannya yang sudah menguasai teknik berenang. Nah, jadi ini gerakan gambar dari gerakan renang gaya bebas itu sendiri. Ya, terima kasih sudah belajar bersama saya. Jangan lupa jika suka dengan video ini di like, kemudian kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di komentar, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi, terutama materi Penjaskas. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't care about what has been, I only care about your soft skin.